Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok aliran takmemik linguistik kelompok 8 akan mempresentasikan aliran takmemik linguistik. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Majid dengan NIM 240 240 2020 176 dan ini rekan saya. Bagus Muhammad Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Aunilah Ramadhani dengan NIM akhir 181. Dan saya Zara Masuk dengan NIM akhir 182. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian takmemik. Pengertian takmemik atau gramatika takmemik adalah teori linguistik yang dipelopori oleh Kenneth L. Pike dari Summer Institute of Linguistics atau SIL. Teori ini mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield dan Sapir dan bersifat untuk strukturalistis dan antropologis. Menurut Pike dalam Cok 1969 mengungkapkan bahwa dalam teori takmemik ada sebuah hierarki gramatikal yang meliputi kalimat, klausa, frasa, kata, dan morfem. Setiap struktur gramatikal, baik di tingkat wacana, paragraf, kalimat, klausa, frasa, maupun kata, dibangun dari takmem yang ada. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan ciri-ciri takmemik. Yang pertama ada setiap struktur terdiri atas tegmen-tegmen. Tegmen adalah bagian dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 macam kelengkapan spesifikasi ciri yang meliputi pertama ada slot. Nah, slot itu adalah suatu ciri takmen yang merupakan tempat kosong dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmen. Yang kedua ada kelas. Kelas merupakan ciri takmen yang merupakan wujud nyata dari slot. Yang ketiga ada peran atau role. Peran adalah ciri atau benda penanda takmen yang merupakan pembawa fungsi takmen. Yang keempat ada kohesi. Kohesi adalah ciri atau penanda takmen yang merupakan pengontrol hubungan antar takmen. Yang kedua di sini ada yang bersifat eklektif. Teori takmemik bersifat eklektif yaitu merupakan perpaduan dari aneka macam teori yang dirangkum sesuai dengan proposisi masing-masing. Yang ketiga ini ada bersifat universal. Teori takmemik bersifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori ini bukan saja kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bahasa, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Nomor 3 hikarya linguistik. Menurut teori ini ada 3 hikarya linguistik, yaitu yang pertama hikarya gramatikal. Ciri khas aliran tematik dalam hikarya gramatikal, pada aliran tersebut dari morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, monolog, dialog, percakapan sampai wacana. Kedua, hikarya preferensial. Hikarya ini mengatur tata makna yang menantang dari makna leksem, istilah, proposisi, pengembangan tema sampai integrasi sosial. Yang ketiga ada hikarya fonologikal. Hikarya ini mengatur kata bunyi, satuan-satuan bunyi sampai ke suku kata. 5. Tataran pada hikarya gramatikal. Tataran rendah dalam hikarya gramatikal menurut teori ini adalah morfem, sedangkan tataran tertinggi adalah wacana. 6. Slot. Pada tataran klausa slot, tataran klausa subjek, predikat, objek, dan adjung. Pada tataran kalimat tidak subjek, tidak ada pada predikat. Yang ketujuh ada predikat kata kerja. Menurut teori ini takmenik slot predikat harus kata kerja. Selain itu kata kerja tidak mungkin tertutupi slot predikat. 8. Predikat etik dan ekmik. Aliran ini mulai menegakkan eksistensi ciri etik dan emik di dalam struktur. 9. Rumus di dalam analisis. Di dalam analisis selalu menggunakan rumus rapi, lengkap, dan tuntas. 10. Analisis dimulai dari klausa apabila aliran struktural mengawasi analisisnya dari kata teori transformasional mengawasi analisisnya dari kalimat. Dan selanjutnya
Dalam aliran tata bahasa takmemik yang dipelopori oleh Ken Lepich memandang bahwa satuan dasar dalam sintaksis adalah takmen yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti susunan. Takmen merupakan hubungan antar fungsi gramatikal atau slot dengan tersebut. Dengan contoh dengan pada kalimat pena itu di atas meja. Frasa pena itu mengisi fungsi subjek sehingga menjadi takmen subjek. Jika fungsi-fungsi seperti predikat atau objek hanya melakukan bentuk-bentuk seperti frasa, benda, bentuk kata kerja, melainkan melalui koherensi menyeluruh antara fungsi, bentuk, peran, makna, dan keterkaitan antar unsur dalam satuan bahasa. Selanjutnya, Artinya takmen sebagai satuan dasar sintaksis, struktur sintaksis tidak cukup dijelaskan hanya dengan fungsi, misalnya subjek plus predikat objek, atau bentuk saja, misalnya frasa nominal plus frasa verbal. Harus dinyatakan dengan rumus gabungan SFN plus PV FV plus OVN. Subjek diisi frasa nominal, predikat oleh frasa verbal, objek oleh frasa nominal. 4. Susun takmen. Ada 4 fungsi kategori peran kohensi. Dan ketiga, contoh analisis kalimat takmemik. Contohnya, saya menulis surat dengan pensil. Saya subjek, kata ganti pelaku. Menulis predikat, kata kerja. Surat benda, kata benda tujuan. Dan dengan pensil keterangan frasa depan alat. Dan yang terakhir, kesimpulan dari aliran takmemik ini adalah aliran tata bahasa. Takmemik adalah pendekatan linguistik yang memulai analisis dari klausa dan memandang struktur bahasa sebagai satu kesatuan hierarki gramatikal. Pendekatan ini menggunakan rumus sistematis yang mencakup fungsi, bentuk, peran, dan kohensi. Bersifat elektik, universal, fleksibel, serta mendukung pengajaran bahasa yang komutatif dan kontekstual. Namun kelemahannya terletak pada sifatnya yang kurang khas, rumus yang kompleks, serta kurang cocok untuk beberapa jenis bahasa seperti bahasa agglutinatif. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.